Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak harap semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lewat satu pujian. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Sekarang mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, lipat tangan. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Bahkan di saat kondisi pandemi pada saat ini, kami tetap boleh mengikuti pelajaran kami, pendidikan agama Kristen. Dan biarlah lewat pelajaran kami, ibadah kami ini boleh meninggikan Engkau Tuhan, boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mau terus beribadah Tuhan. Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Amin. Mari kita terus mengangkat pujian, mari kita menyanyikan, mari kita bersukaria. Kita berkumpul dari
yang tak pernah meninggalkan kita, yang selalu setia menemani kita walaupun kita susah, walaupun kita sendirian. Mari kita katakan, ada satu sobatku yang setia. Bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas segala kesetiaan-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan dari awal pertengahan hingga sampai kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini, itu semua karena kasih setia Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memasuki pelajaran kami. Kiranya Tuhan Kau berkati selama pelajaran kami. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu selalu hadir di dalam hati kami untuk memampukan kami mengerti apa yang kami pelajari pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya pada hari ini Tuhan kami tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semuanya adik-adik. Pada saat ini kita bertemu kembali dalam kegiatan Kejar Pak. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama mengenai lingkungan yang kucintai. Bagaimana kita mencintai lingkungan kita? Yaitu kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah tidak menebang pohon dengan sembarangan. Yang kedua, selalu membersihkan lingkungan atau halaman di sekitar rumah kita. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Nah, bagaimana jika ketiga hal ini kita tidak melakukannya? Ketika kita tidak melakukan yang ketiga hal ini, akan menyebabkan yang namanya erosi. Mungkin adik-adik tidak tahu apa yang dimaksud dengan erosi. Erosi adalah peristiwa pengikisan padatan
seperti tanah, seperti sedimen, bebatuan, dan lain sebagainya. Apakah yang menyebabkan erosi itu? Erosi itu terjadi karena tumbuh-tumbuhan atau flora yang ditebang dengan sembarangan. Yang ditebang dengan sembarangan oleh manusia atau manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya. Ketika manusia membutuhkan yang namanya kayu, ya, dimana ketika mereka membangun sebuah rumah, ya, tujuan sasarannya itu kayu. Mereka akan pergi ke hutan untuk mencari kayu, nah, dan menebang pohon sembarangan. Sebenarnya secara tidak sadar mereka tidak tahu bahwa pohon yang mereka tebang itu memiliki akar yang sangat berguna, ya, dimana untuk menahan tanah agar jangan terkikis oleh air atau jangan terjadi yang namanya erosi atau terjadi yang namanya longsor yang kemudian menyebabkan yang namanya tadi yaitu erosi. Nah, itu bagaimana kita harus mencintai lingkungan kita, yaitu ada 3 yang tadi, yaitu tidak menebang pohon sembarangan, membersihkan lingkungan kita, dan membuang sampah pada tempatnya. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Mazmur 65 ayat 9 sampai 13. Kakak akan bacakan buat kita semua. Adik-adik yang di rumah memperhatikan Alkitabnya dengan baik. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mukjizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Iya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan dirus hujan Engkau mengemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik bukit-bukit, berikat pinggangkan sorak-sorai. Maksud dari Mazmur 65 ayat 9 sampai 13 ini yaitu disampaikan oleh Raja Daud adalah rasa syukurnya kepada Tuhan karena telah memberikan tanah yang subur dan gandum yang berkelimpahan. Seperti halnya padi, gandum, yaitu adalah bahan makanan orang-orang Israel pada saat itu. Gandum dapat diolah menjadi roti gandum. Nah, pada saat itu Raja Daud berbahagia, bersukacita karena Tuhan selalu memberi tanah yang selalu memiliki kelimpahan, ya. Dan orang Israel tidak menderita atau tidak memiliki kekurangan apapun yang mereka butuhkan karena Tuhan selalu menolong mereka. Tuhan selalu menyertai dan menyediakan apa yang mereka perlukan. Tanah yang selalu subur menunjukkan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Nah, itulah maksud dari Mazmur 65 ini ayat 9 sampai 13. Ini adalah syukur Daud kepada Tuhan karena Tuhan menyediakan baginya tanah yang subur dan lain sebagainya. Yang kedua, kita melihat Ibrani pasal 6 ayat 7 sampai 8. Kakak akan bacakan. Ibrani 6 ayat 7 sampai 8. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Maksud dari
Ibrani 6 ayat 7-8 ini, yaitu tanah hanya berguna apabila manusia mengerjakannya. Tanah hanya akan berguna apabila manusia mengerjakannya. Manusia mengusahakan tanah agar tetap subur, ya, sehingga ditanami dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi kehidupan manusia. Ya. Tanah yang tidak diolah akan menyebabkan bencana bagi manusia. Ya, seperti yang kakak bilang tadi, bahwa ketika kita tidak melakukan ketiga hal yang tadi, apa yang terjadi yaitu akan menyebabkan bencana bagi kita. Ketika kita tidak melakukan yang namanya menjaga lingkungan kita, menebang pohon dengan sembarangan atau membuang sampah dengan sembarangan. Ketika kita tidak melakukan itu, akan menyebabkan yang namanya bencana. Ya, bisa saja terjadi seperti tanah longsor ketika menebang pohon sembarangan, bisa menyebabkan banjir, ya, ketika kita membuang sampah pada tempatnya dan tidak membersihkan lingkungan sekitar kita. Tuhan sudah menciptakan alam yang sangat indah, ya, yang sangat indah buat apa? Yaitu buat manusia, untuk manusia, untuk kita pada saat ini sebagai anak-anak Tuhan, ya. Semuanya yang diciptakan Tuhan itu adalah baik dan indah untuk manusia. Nah, mungkin adik-adik pernah naik gunung atau mendaki gunung, dan ketika adik-adik melihat ke bawah atau melihat sekeliling kita, apa yang adik-adik lihat? Ya, seperti kakak, ya. Ketika saya naik gunung, ketika saya melihat ke bawah, yang kakak lihat adalah sangat indah, ya, sangat indah. Ketika kakak lihat ke bawah, itu sangat indah ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan sudah menciptakan semuanya dengan indah, seperti yang kita baca di Mazmur tadi, ya. Tuhan sudah menciptakan semuanya dengan indah. Pemazmur itu mengatakan bahwa Tuhan sudah membuat tanah yang kita tempati menjadi indah, ya, menjadi indah. Tuhan juga telah mengaruniakan kelimpahan atas bumi dan membuat bumi ini sangat kaya untuk manusia. Namun hal yang harus kita perhatikan adalah kita harus menjaga kelimpahan itu, yaitu kita harus menjaga lingkungan kita. Kita harus memeliharanya dengan baik, ya, baik itu flora atau fauna yang telah diberikan Tuhan kepada kita, ya. Kita harus bersikap peduli terhadap lingkungan kita, yaitu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena memberi tanah yang berlimpah dan tanah di mana kita harus mengelolanya dengan baik. Selain itu, karena manusia diciptakannya sebagai mitra atau kawan sekerja Tuhan, tentunya kita harus juga bisa menjaga lingkungan tempat kita berada. Nah, kita harus menjaga lingkungan kita di mana kita tinggal. Tugas untuk menjaga, ya, tugas kita adalah menjaga, merawat, dan memelihara. Itulah tugas kita yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memelihara atau melaksanakan kewajiban kita untuk mengelola tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Sama juga yang kita lakukan kepada orang tua kita. Contohnya saja, ketika orang tua telah memberi kita kesempatan untuk sekolah dan belajar, kita harus menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, ya, sebagai rasa syukur kita atau rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Begitu juga kepada Tuhan, ya, begitu juga kepada Tuhan, ya.
kita harus berterima kasih kepada Tuhan telah memberi tanah yang berlimpah dan subur. Kita bisa menggunakan alam pemberian Tuhan dengan baik. Kita menggunakan alam yang diberikan Tuhan ya dengan baik dan serta melestarikannya agar tidak habis, atau melestarikannya dengan baik supaya tidak terjadi yang namanya erosi. Inilah tanggung jawab kita ya sebagai ciptaannya dan kawan sekerjanya. Nah, di dalam kitab Ibrani tadi tertulis bahwa tanah hanya menghasilkan buah bagi yang mengerjakannya. Ya, otomatis betul ya. Hanya menghasilkan buah bagi yang mengerjakannya. Berarti bagi yang tidak mengerjakan tidak menghasilkan. Memang betul. Ya. Ketika kita merawat lingkungan sekitar kita dengan baik, tentu saja kita akan mendapatkan hal-hal baik juga. Ya, ketika kita merawat atau ketika kita melestarikan lingkungan kita, apa yang kita terima bukan orang lain yang akan senang, terutama kita yang senang, terutama kita yang mendapatkan hal-hal yang baik. Ya, misalnya berkurangnya masalah lingkungan seperti sampah yang menggunung. Nah, itu tadi ya, sungai-sungai yang mulai tidak tercemar, menjaga bumi dari pemanasan global. Nah, untuk itu adik-adik, mari bersama kita cintai lingkungan di mana kita tinggal, di mana tempat kita berada. Nah, dengan demikian kita pun telah menjalankan perintah Tuhan sejak awal manusia diciptakan, serta rasa syukur kita kepada Tuhan atas bumi dan alam ciptaannya. Nah, itu adik-adik penjelasan dari kakak ya, bagaimana kita harus mencintai lingkungan kita. Kita harus melakukan yang namanya membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon sembarangan, dan membersihkan lingkungan kita atau halaman sekitar kita. Itu saja. Semoga apa yang kakak sampaikan adik-adik dapat mengerti, dan bila tidak mengerti boleh adik-adik tanya di WA grup. Jangan segan ya. Ada pepatah mengatakan, nggak tahu kalau pepatah ini, ada pepatah mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Jadi jangan segan, Kak akan siap untuk bantu adik-adik ketika kurang jelas ya dalam penyampaian. Saya akan jelaskan secara pribadi nanti. Terima kasih, kiranya Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu memberi kita kesehatan dalam COVID-19 ini. Adik-adik yang di rumah tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan lingkungan, dan semoga kita terhindar dari segala bencana alam. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami boleh belajar bersama-sama, walaupun belajar secara online Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memampukan kami, Tuhan selalu menguatkan kami dalam situasi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa di hari Sabtu depannya lagi. Dah.